Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 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 Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya kemawon ingkang kula hormati. Bu Wali, nggih ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati pengasuh Gandrung Nabi Uzam, ingkang kula hormati. Sedaya kemawon para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Alhamdulillah senaosa macet tutuk. Macet-macet nih, sementing tutuk. Alhamdulillah untuk bersama-sama mengikuti hari santri, hari di mana pada satu ketika ada santri-santri yang merelakan darahnya, merelakan nyawanya demi kemakmuran bangsa dan negaranya. Jadi sebenarnya hari santri itu adalah hari di mana kita peringati. Ini kan enak, duduk-duduk, sholawatan, ada snacknya. Enggak ada. Piye to? Salah. Wis tekone bengi salah. Ada snacknya kan ada. Sendiri-sendiri. Jadi hari santri itu kita peringati seperti ini kan sebenarnya untuk mengingatkan bahwa ada satu ketika di mana para santri dan masyarakat itu menghadapi para penjajah yang menjajah Indonesia. Jadi kita ini memperingati sambil duduk kayak begini, sambil sholawatan. Tapi yang kita peringati itu adalah peristiwa perang. Jadi peristiwa perang dan matinya beneran. Jadi santri itu mati itu beneran, ditembak Belanda itu beneran. Makanya jangan main-main dengan peringatan hari santri itu. Kita peringati ini kan karnaval sifatnya, mengingat gitu. Tapi yang kita peringati itu ya dibalik cerita hari santri itu adalah tentang kematian orang-orang yang seusia-usia sampean itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang menjadi sebab kenapa ada hari pahlawan. Jadi santri itu pernah mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Adalah fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan perang itu dalam radius 90 km di daerah dari Surabaya itu hukumnya wajib. Yang artinya ya sampai bisa paham perang itu guyon gitu. Jadi ketika maju ya mati kalau nggak hidup. Sementara itu diputuskan di tanggal 22 Oktober 45. Agustus, September, Oktober. Ketika Belanda datang bersama sekutu. Itu setelah Indonesia merdeka itu. Agustus, September, Oktober, 3 bulan.
3 bulan. Nah kenapa? Karena undang-undang, aturan internasional bahwa negara yang merdeka karena penjajahnya kalah perang itu harus diserahkan kepada penjajah yang sebelumnya. Jadi negara yang merdeka karena disebabkan penjajahnya itu kalah perang. Yang waktu itu karena Jepang kan kalah perang setelah dibom di Hiroshima dan Nagasaki. Artinya bahwa Indonesia merdeka itu karena Jepangnya ini kalah perang. Maka Indonesia harus diserahkan kepada Belanda lagi. Cuman ada yang salah. Itulah sebabnya makanya ketika tanggal 16 Agustus 45 bahwa Bung Karno berselisih dengan anak-anak muda. Karena menurut Bung Karno kemerdekaan akan dilaksanakan di tanggal 24 Agustus. Kalau sampai kemerdekaan itu dilaksanakan di tanggal 24 Agustus, maka itu kesepakatannya adalah bahwa Belanda akan menjadi pemilik kembali Indonesia. Makanya para pemuda ngotot tidak boleh setelah tanggal 24, harus dimerdekakan pada tanggal 16 Agustus. Maka akhirnya Belanda diambil oleh anak-anak muda, dibawa ke Rengas Dengklok itu. Dan di Rengas Dengklok diambil Bung Karno, disuruh memerdekakan oleh rombongannya Soekarni, ada Syahrir, Sayuti, bawa ke sana. Bung Karno tidak bisa, tapi nggak bisa, merdekakan aja dulu. Ternyata Indonesia dimerdekakan betul, tapi tanggal 16 Agustus. Saksinya cuma 6 orang. Akhirnya Bung Karno, ya sudah, kita pulang dulu ke Jakarta. Nanti kita merdekakan di Jakarta tanggal 17 Agustus. Akhirnya dibacakan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus. Jadi karena Indonesia dibacakan di 17 Agustus, sebelum disepakati tentang penyerahan negara yang merdeka karena penjajahnya kalah perang, maka Indonesia tidak lagi diserahkan kepada Belanda. Dan Belanda masih berharap bahwa dia akan mendapatkan serahan kembali kemerdekaan, maka dia datang kembali bersama sekutu. Nah itulah, jadi tanggal 16 dan 17 itu adalah tanggal di mana kondisi politik internasional antara Jepang sama Belanda dan sekutu memaksakan Indonesia harus merdeka di tanggal itu. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan si A, si B yang menentukan tanggal 17 Agustus, itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dikatakan hua, ngarang. Siapa yang mengatakan siapa itu? Terus rumah yang dipakai untuk membacakan kemerdekaan adalah rumahnya Teji Maeda, seorang laksamana Jepang yang rumahnya itu pula mensepakati dijadikan tempat Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Junbitu Sakai, Dokuritsu Junbi Inkai. Nah karena mempertahankan kemerdekaan, mereka datang itu bukannya kemudian membawa oleh-oleh atau membawa apa, karena penyerahan kemerdekaan mereka datang membawa senjata. Nah makanya ketika orang melawan kedatangan mereka, artinya yang dihadapi adalah senjata. Nah karena yang dihadapi adalah senjata, maka perang itu duduk guyon. Perang itu bukannya kemudian sampai bayangkan kayak gini lungguh-lungguh terus apa karo tatutut gitu ya, enggak, perang itu ya beneran. Makanya jangan sekali-sekali mengambil hak orang yang sudah meninggal di dalam perang dengan merubah sejarah. Itu makanya kita agak sensitif kalau merubah sejarah itu. Karena sejarah itu didirikan oleh nyawa dan kubangan darah anak manusia demi perjuangan
Makanya sampai ojo macam-macam dengan hari santri itu. Hari santri itu terjadi bukan dengan datudut terus ngopi gitu. Wah itu enggak, itu perang beneran. Jadi ojo sembrono, kok mbok kira terus kemerdekaan itu lahir karena ini. Nah, peristiwanya apa? Yang memicu itu semua ketika kedatangan kembali Belanda mengibarkan bendera Belanda. Lah kata anak-anak di Surabaya waktu itu, Indonesia sudah merdeka kok masih ada bendera Belanda. Nah itulah makanya akhirnya bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato itu disobek sama anak-anak Surabaya, disobek. Bendera Hotel Yamato merah, putih, biru, itu disobek. Nah siapa pelaku penyobekannya? Ya mbo, oke, itu penek, disuwek gitu aja. Yang itulah yang memicu perang besar di Surabaya. Jadi sampean jangan membayangkan bahwa bendera yang hari ini mungkin harganya nggak seberapa gitu, mungkin 15.000 apa 10.000, tapi bendera itu dulu untuk menegakkannya itu butuh darah dan butuhnya nyawa. Nah sekarang merah putih itu sudah nggak minta darah, nggak minta nyawa, cuman minta angkat tangan gini aja. Nah ketika cuman minta angkat tangan gini aja, kadang kita ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan musyrik, haram gitu. Ya mungkin pada zaman perang itu yang sekarang bid'ah musyrik itu, zaman perang itu jangan-jangan itu kakek buyutnya mata-matanya Belanda kan gitu. Nggak ngerti. Lah ini tentang kemerdekaan. Makanya kalau sudah berbicara tentang kemerdekaan itu hati-hati. Hanya karena kita sekarang peringati dengan nyantai-nyantai, udah tutut, ngupa kopi, terus dikira kemerdekaan itu hasil didapatkan dengan hasil gelundang-gelundung terus ngerti-ngerti merdeka gitu. Ya enggak. Di balik cerita kemerdekaan itu ada nyawa yang sangat banyak, yang bahkan tidak hanya terjadi ketika perang 10 November atau terjadi karena bendera semata. Di belakangnya itu panjang ceritanya. Ada yang mati bersama Sultan Hasanuddin, itu ya persiapan menuju kemerdekaan. Ada yang mati bersama Pangeran Diponegoro, ada yang mati bersama Sultan Agung. Itu kalau diakumulasi darah orang yang meninggal karena kemerdekaan yang malam hari ini kita nikmati, itu nggak bisa dihitung. Yang mati di Maluku berapa, ada Patimura, itu mati beneran, bukan kok karnaval digantung terus hidup lagi, itu enggak. Itu punya kekasih namanya Christina Marta, itu mati beneran. Jangan kamu sembrono, tiba-tiba orangnya mati beneran, kamu iseng aja. Patimura nama aslinya Ahmad Lusi, itu ya jangan kamu aneh-aneh aja. Sekarang kan banyak sekali orang iseng. Orang-orang yang meninggal itu dalam bahasa agama itu masih hidup, dan itu banyak sekali. Pangeran Diponegoro itu kenapa nyerah? Itu karena setiap hari pasukannya Pangeran Diponegoro yang tertangkap itu disembelih hidup-hidup oleh Belanda di lapangan Magelang. Satu-satu gini dipotong. Mati beneran. Punya anak ya anaknya nangis beneran, punya istri ya nangis beneran. Itu bukan karnaval. Jadi jangan mbok kira terus perang itu seperti sekarang kayak di film dor terus tangi meneh gitu. Kita kan memperingati misalnya ketusuk bambu dibikin tertusuk, terus ininya dikasih warna merah-merah gitu, itu betadin, ada ususnya, usus ayam itu, karena karnaval kita. Tapi di waktu itu beneran mati. Pangeran Diponegoro itu diasingkan beneran. Cut Nyak diasingkan beneran. Jadi kita menikmati hari ini sambil udah tutut, sambil karnaval, ini untuk mengingat siapa?
mengingat bahwa di balik kemerdekaan hari ini itu ada ribuan nyawa yang mati beneran. Nah, makanya orang-orang yang merelakan darahnya dan nyawanya ini untuk dikorbankan demi apa? Demi kemerdekaan manusia dalam bangsanya, dalam negaranya atau dalam agamanya. Itu berkedudukan khusus. Apa kedudukannya? Orang ini disebut orang yang mati di jalan Allah. Nah, orang yang mati di jalan Allah itu ya enak mendapatkan kedudukan apa? Bal ahyaun, dia masih hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah mendapatkan rezeki. Makanya orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah ini disebut orang-orang yang masih hidup walaupun sudah meninggal dalam kondisi waktu itu. Makanya la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, masih hidup. Nah, itu makanya karena masih hidup ya ada kuburannya ya kita ziarahi, ada namanya ya kita fatihai, kita doakan. Makanya sampai jangan macam-macam sama orang-orang yang meninggal di jalan Allah ini. Jangan kamu ganti kuburannya, jangan kamu ganti namanya, jangan suka-suka kamu aja tiba-tiba iseng namanya kamu ganti terus kuburannya kamu ganti lah, itu makanya nggak boleh. Dan itu yang jadi perkara itu ya karena itu. Nah, ini karena apa? Pahlawan. Ya mungkin bukan bapak kita kan, pahlawan. Bapaknya siapa? Ya udah biarin aja dia yang mati itu kita sebut orang tuanya siapa, bapaknya siapa, sesuai namanya. Karena nggak boleh orangnya masih hidup terus kita ganti namanya, kita akui sejarahnya. Merah putih itu yang mati itu berapa? Tiba-tiba ada orang iseng kakek kami yang buat. Nah, itu ngaco namanya. 17 Agustus itu darah dan nyawa berapa untuk menentukan perang itu. Ya makanya jangan kamu akui bahwa yang nggak ikut-ikutan terus tiba-tiba kami yang menentukan 17 Agustus. Pancasila itu tegaknya yang mati berapa? Ya kamu jangan ikut-ikutan. Kalau kemudian benar-benar nggak ikut ya jangan mengatakan Pancasila kami yang buat. Ini kan sekarang banyak sekali orang iseng mengklaim sejarah para pahlawan. Itu darah orang. Kalau cuma mengklaim siapa yang nanam pohon jambu aja nggak apa-apa. Wong modalnya cuma pohon sama sekop aja ya nggak apa-apa. Loh ini pentingnya orang nggak boleh. Nah, saya mesti ngomong karena banyak sekali sekarang orang itu mengklaim jasa orang. Kalau cuma mengatakan oh yang nanam pohon cipluan itu saya, nggak apa-apa, wong cipluan modalnya nggak besar. Tapi tentang kemerdekaan dan sejarahnya, ini sejarah tentang kematian orang, sejarah tentang nyawa orang, sejarah tentang kubangan darah yang ada di balik sejarah kemerdekaan. Lah kenapa santri waktu itu sampai berani mengambil alih? Padahal sekarang aja orang masih berdebat, ada yang mengatakan negeri ini tohut, itu ada mengatakan itu. Tapi kenapa santri malahan yang orang kampung, desa, saat multi kiai, waktu terutama Kiai Hashim sampai berani mengatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu adalah fardu ain. Kenapa? Kalau sekarang kan malah ada yang mengatakan ini negeri tohut, orang negeri kafir, negeri musyrik, ada yang begitu. Kalau negeri ini negeri kafir, negeri musyrik, ya pasti nggak mungkin kalau keyakinan itu ada pada santri sampai mengeluarkan fatwa mempertahankan negara ini adalah wajib. Artinya kalau kemudian orang berani mengatakan negara ini wajib dipertahankan, adalah ada kebenaran yang mutlak diyakini bahwa secara syar'i Indonesia itu adalah benar. Makanya sampai harus berani mengeluarkan. Nah itu. Nah kenapa negara ini harus dipertahankan? Karena sampai hari ini negara manapun di dunia yang diisi oleh kaum muslimin terbesar di dunia itu, dimanapun kaum muslimin itu teladannya adalah Rasulullah. Jadi dimana kaum muslimin menghuni sebuah tempat, teladannya itu pasti Rasulullah. Nah, umat Islam yang mampu meneladani Rasulullah dari sikap sunnah harian sampai sunnah pembentukan negara,
Itu hanya Indonesia. Kalau yang lain ini hari ini mencontoh Rasulullah itu kan lebih mengambil sunnah-sunnah yang gampang. Misalnya sunnah gampang itu kan sunnah jenggot itu kan gampang. Karena wong jenggot itu rasa mbok cukur dawa dhewe itu sunnah gampang. Atau sunnah cingkrang itu sunnah yang mudah. Asal kamu potong katokmu itu aja rada dhuwur. Apa meneh sunnah rabi akeh ngono malah paling gampang. Lah itu sunnah-sunnah yang nggak susah. Karena itu sunnah yang sifatnya pribadi. Orang makan pakai jari 3 gitu sebut sunnah. Itu kan gampang, tinggal kalau nggak bisa jari 3, jari 3-nya pegang sendok atau sumpit. Sunnah terus sholat sikile bekeke-bekeke gerayang-gerayang, itu kan sunnah-sunnah gampang. Sunnah yang nggak terlalu susah. Tapi sunnah yang paling susah itu adalah sunnah di mana berkompromi dalam kehidupan yang besar, dalam perbedaan-perbedaan umat manusia. Itu lebih berat. Sunnah menjaga kehidupan itu lebih berat karena berurusan dengan orang lain. Kalau sunnah-sunnah yang hari ini diperdebatkan orang itu kan sunnah yang bisa dijalankan sendiri. Sunnah yang dijalankan sendiri, sampean pengen jenggotan kan sendiri aja bisa. Sampean dawa dhewe ya wis rasa ora masalah, sampean ijen jenggotan ya ora apa-apa. Gus Zam ini jenggotan ya ora apa-apa walaupun jenggotan rolas ngene ya enggak apa-apa. Ya oleh, itu kan sunnah yang bisa dijalankan secara pribadi. Ya makan 3 jari itu kan gampang. Cingkrang itu gampang. Apalagi takbir yang mau begini apa begini itu, atau tahiyat yang gini-gini itu kan sunnah yang secara personal semua orang bisa melakukan, tinggal tuntunannya yang mau dipakai yang mana. Apalagi yang tadi saya sebut selalu mengatakan bahwa nikah lebih dari 1 itu sunnah, itu kan sunnah gampang. Apalagi mengatakan sunnah malam Jumat itu kan sunnah yang enak itu. Nah sunnah yang berat itu adalah apa? Sunnah yang harus bersinggungan dengan orang lain, yang harus ketemu dan dikompromikan dengan orang lain. Seperti sunnah hiduplah kamu sebagai sama-sama para pemimpin yang hidup dengan perbedaan suku, bangsa, agama, tapi saling bertanggung jawab. Itu kan lebih mudah sampean, apa lebih susah? Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang perbedaannya paling banyak. Indonesia ini kan perbedaan apapun kan paling banyak. Perbedaan flora fauna paling banyak kan Indonesia. Orang Eropa itu paling kenal buah itu kan apel gitu. Apel terus pear. Enggak kenal namanya kesemek gitu ya. Duren, cipluane enggak kenal. Di Arab sana misalnya orang kenal binatang itu ya sebatas dop, terus kambing, unta, nggak kenal undur-undur hantu misalnya, ya paling kenalnya di sana ghost, syaiton, jin, nggak kenal namanya gundul pringis, wewe gombel, sundel bolong, suster ngesot. Nah di Indonesia itu yang paling susah itu kan umat Rasulullah mengkompromikan perbedaan yang banyak itu, dan Indonesia berhasil sampai tingkat itu mencontoh Rasulullah. Buktinya apa? Di Indonesia berlaku paham kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, konsep itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itu berlaku di Indonesia, bisa diterapkan menjadi rakyat. Loh, rakyat itu konsepnya Rasulullah, itu bukan konsepnya yang lain. Jadi rakyat itu berlaku di Indonesia, satu-satunya negara muslim yang menerapkan konsep ra'iyah menjadi rakyat dalam sebutan warganya hanya muslim Indonesia. Tidak ada yang lain. Jadi kita ini bukan people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Makanya di negeri ra'iyah, khilafah itu nggak bisa diterapkan, termasuk ikhwanul muslimin. Kita juga bukan komunis. Komunis itu kalau kumpul banyak proletar, namanya diktator
Dan kita ini ra'iyah, rakyat, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya rakyat tidak pernah mempersoalkan tiba-tiba pemimpinnya agamanya apa, tidak terlalu mempersoalkan. Syukur pemimpinnya adalah Islam. Dan ra'iyah ini bebas sudah. Negeri di mana kalau sudah mengikuti konsepnya Nabi ra'iyah, apapun agamamu, apapun bangsamu, apapun sukumu, kamu bisa hidup bersama, saling bertanggung jawab, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Sudah nggak nanya kamu sukunya apa, agamamu apa, apalagi nasabmu apa, gitu sudah nggak nanya. Karena di negeri ra'iyah ini yang tadinya kawulo bisa menjadi kulo, itu pidato. Yang tadinya hamba sahaya yang kelasnya paling bawah bisa pidato saya, itu bisa. Yang abdi tadinya seorang bawahan paling rendah bisa pidato abdi mah, itu bisa. Yang pukulun yang tadinya panggilan para dewa bisa turun menjadi ulun, itu di Banjarmasin. Loh, makanya konsep ini beratnya luar biasa, dan itu konsep yang ada di Madinah, memahami perbedaan itu. Loh, makanya ra'iyah yang berbeda-beda itu kalau ngumpul namanya musyarakah, yang akhirnya kita paham dengan bahasa sekarang menjadi masyarakat. Jadi musyarakah atau masyarakat itu konsep hidup ra'iyah yang berbeda, tapi saling mengisi, saling bertanggung jawab, saling tergantung. Kiai ngaji, pelajaran dasarnya adalah ngajar sholat, tapi sholat itu tidak kemudian satu tok berdiri sendiri, dia tergantung dengan tutup aurat. Tanpa tutup aurat ya sholat itu nggak sah. Nah, tutup aurat itu urusannya pabrik kain. Nah, pabrik kain itu ya udah nggak bisa mikir, itu urusannya pabrik, yang kebetulan yang ngurusi pabrik kain itu Cino. Loh, makanya kiai nggak boleh ngamuk-ngamuk terus sama Cino. Nek Cino ne lunga kita udah. Loh, itu makanya kiai-kiai di Indonesia nggak gampang ngamuan. Itu kan apa? Konsep hidup musyarakah atau masyarakat. Wudu ya wudu aja. Tapi wudu itu yang sekarang terjadi adalah diurus sama pipa sama sanyo karena air. Nah, wudunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus Mas Pion misalnya. Maka kiai nggak boleh ngamuan sama industri. Bikin masjid itu ya cuman batu sama pasir, tapi tegaknya karena ada besi, ada semen. Maka kiai nggak boleh ngamuan sama pabrik semen dan besi. Loh, ini kan konsep musyarakah. Pergi haji mesti ke bank dulu karena pilot nggak bisa menerima ONH. Maka kiai nggak boleh mengharamkan bank, karena kalau banknya haram nggak jadi pergi haji. Begitu sampai di bandara Semarang, bandara apa? Ahmad Yani, yang nganter kan belok ke tempat wisata, yang pergi haji kan masuk bandara. Konsorsium besar perusahaan yang ngurusi pesawat terbang itu punyanya Yahudi. Maka kalau sampean mengatakan Yahudi basmi dari muka bumi, hancurkan semua. Lah kalau Yahudi mati semua, sampean itu renang. Berangkat hajinya, loh ini konsep musyarakah yang kita anut dalam masyarakat. Makanya kiai-kiai nggak bisa terus tiba-tiba dikit-dikit haram, dikit-dikit musyrik gitu. Nggak bisa. Karena apa? Konsep musyarakah itu adalah konsep hidup bersama, saling mengisi. Nah, kalau mau bangun konsensus besar, namanya musyawarah, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah. Nah, ketika bermusyawarah terserah sampean, karena ra'iyah kalau bermusyawarah itu bebas. Sampean tidak perlu lagi saya turunan ini, saya nggak perlu. Kalau mau ikut terlibat dalam musyawarah menjadi wali kota, ya daftar ke KPU. Mau laki-laki, mau perempuan, mau apa, bebas. Jadi urusan kemanusiaan di negeri ra'iyah itu sudah enak. Ya ayuhan nas, manusia, sudah di semua dianggap manusia. Sementara di beberapa negara yang dianggap manusia itu rata-rata ya ada yang masih menganggap yang kulit hitam bukan manusia, hanya kulit putih, rasis orangnya masih. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Ada negara-negara yang masih menganggap perempuan itu cuman komoditas biasa gitu aja, sehingga perempuan nggak disekolahkan, nggak apa. Di Indonesia sudah sama-sama sekolah, sama-sama mondok, enak kayak begini, satu duduk di sini, yang laki-laki di situ. Yang membedakan laki-laki perempuan itu cuma satu, siji somana, siji ora, ngono tok. Siji ambune wangi, siji ambune apek, wis ngono tok.
Yang lain bisa. Loh, makanya di negeri kita ini laki perempuan sudah setara. Pendidikan sama. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada beberapa yang menganggap bahwa suku yang lain itu masih jelek. Masih terbaik adalah sukunya kami yang terbaik. Kami bangsa terbaik. Di Indonesia sudah nggak berlaku itu. Kamu kalau mau ikut musyawarah daftar gitu aja. Pengen jadi lurah daftar. Kamu pengen menjadi orang pinter punya anak pondokin. Anak bapaknya tukang sapu, anaknya mondok pinter jadi kiai. Nggak ada yang nanya kamu anaknya siapa. Nggak ada yang nanya. Itu Indonesia. Karena konsep musyarakah dan musyawarahnya ini paralel. Jadi makanya nggak ada orang yang daftar aja. Mau jadi presiden ya daftar gitu aja. Di Indonesia kamu daftar gitu aja mau jadi presiden. Setelah itu cari teman yang banyak. Kalau nggak punya teman banyak ya beli gitu aja. Mau jadi DPR ya daftar. Nggak ada yang nyalain nanti sampai itu. Pak Jokowi walaupun tukang mebel bisa jadi presiden. Pak Prabowo mantu presiden ya juga bisa jadi presiden. Gus Dur kiai bisa jadi presiden. Itu Indonesia jadi presiden itu terbuka ruang di mana seluruh rakyat atau rakyat itu punya akses yang sama untuk proses musyawarah. Tinggal daftar aja. Sekarang seperti pemilu, ada yang daftar jadi bupati, ada yang daftar jadi gubernur. Ya kedudukannya sama. Setelah itu cari teman yang banyak. Kalau nggak punya ya beli. Toh harganya di depan undang-undang itu sama. Kiai walaupun santrinya banyak, Gus Zam ini banyak ini pengikutnya gandrung Nabi. Tapi nanti kalau pemilu harganya sama-sama satu suara yang lesot di situ harganya satu, semua yang di panggung ini juga cuma satu. Tidak kok kemudian ketika keluar dari coblosan Gus Zam ini jarinya 5 biru semua, ya enggak. Terbaca satu jendi etok ini sama. Itu Indonesia. Nah, yang menata konsep ini siapa dulu? Itu para wali. Nah, wali inilah kuncinya. Wali ini membawa Islam ke Indonesia. Kenapa Indonesia yang membawa Islam itu wali? Sementara yang ke Eropa itu panglima perang, yang ke Cina itu pedagang. Karena Islam karena Indonesia ini sebelumnya agamanya Hindu. Lah Hindu itu yang boleh ngomong agama itu Brahmana, kasta tertinggi. Brahmana itu kasta tertinggi, kastanya para pemegang kekuatan agama. Nah, petani, pedagang itu sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, itu secara epistemologi pengetahuan itu bodoh, nggak pas. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana itu para wali. Nah, wali inilah yang akhirnya menanam Islam di Indonesia. Karena Islam itu pertama datang sendiri Nabi, wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah, Nabi sendirian. Baru waladina ma'ahu dapat pengikut, ribut sama orang kafir, asyidda walal kufar, terus rekonsiliasi, ruhama ubainahum, tarohum rukaan sujada, yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi minatari sujud. Terus ada digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil kazar'in. Islam itu digambarkan kemudian bergerak seperti tanaman, karena zar'in itu tanaman, maka ketika Islam ditanam menggunakan kalimat lir-ilir tandur, bahasa sama bahasa. Nah, ditandur di sini kazar'in, akhirnya kayak sampean tadi ini, kayak sampean yang mestinya tilmidun muridun menjadi santri, saikhun ustadun menjadi kiai mau ditanam di sini. Makanya kiai itu bukan bahasa Arab. Makanya kalau ngumpul tidak bisa dijamakkan kuyaha, itu nggak bisa. Anaknya Gus itu bukan bahasa Arab, terus gawakes itu ya nggak bisa dijamakkan begitu. Nah, itu para wali yang nanam ini, wali yang mengatur bagaimana hidup bersama, sholat jadi sembahyang, musola langgar. Nah, itu para wali. Nah, wali itu tadilah yang menata orang beragama berbeda-beda tapi tetap bisa satu. Yang nata itu wali. Maka tempatnya kaum muslimin, tempat ini dikenal dengan istilah wilayah. Apa artinya wilayah? Daerahnya para wali, al-wali al-wilayah. Nah, wilayah itulah makanya orang yang mengaku Indonesia itu harus paham tentang wilayah. Nah, wali itu yang akhirnya punya wilayah. Nah, wilayah inilah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
berbeda suku, bangsa, agama hidup dalam satu negara. Nah itu bedanya. Kenapa Arab itu satu bangsa pecah puluhan negara? Karena kesukuannya tinggi, perasaan menjadi manusia nomor satu tinggi. Dia nggak bisa hidup dalam konsep roya. Maka Saudi menjadi kerajaan. Kenapa Cina ini bisa pecah menjadi puluhan negara, Afrika jadi puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Itu satu-satunya. Loh, makanya begitu kita menjadi NKRI, punya wilayah, sementara penerus para wali itu siapa? Santri mengaku tegak penerus para wali, maka begitu wilayah NKRI ini diganggu sama Belanda, maka santri turun untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia ketika merdeka menggunakan payung namanya Pancasila. Apa Pancasila? Tuhan tetap yang tertinggi, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah ketuhanan yang tertinggi, dunia ini urusan kedua adalah urusan manusia, karena putaran dunia ini ada pada manusia. Ada sound system juga karena kuping manusia, ada pabrik mobil karena manusia pengen cepat, ada pabrik kursi karena bokong manusia, ada industri pempes karena nya manusia, ada bekel karena giginya manusia, ada pabrik apa saja, ini ada minuman ini juga karena dunia ini semua urusannya dengan manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Maka setelah Tuhan urusannya adalah manusia. Lah manusia nggak bisa hidup sendiri, dia butuh persatuan. Sampean pengen cantik harus bersatu dengan pabrik skincare. Sampean pengen sehat harus bersatu dengan pabrik kesehatan. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Sampean kangkepen ini harus bersatu dengan pabrik kipas. Manusia nggak bisa independen. Dia makan juga nggak bisa independen, dia berhubungan dengan pabrik garam, dia berhubungan dengan pabrik kompor. Nggak ada manusia sendirian. Sekarang kita nyantai begini, baju kita bagus, berhubungan dengan pabrik mesin cuci. Manusia nggak, maka hidup itu butuh persatuan. Kalau nggak pakai persatuan, manusia nggak bisa hidup. Nah, untuk menghargai persatuan, orang harus menganggap manusia itu setara, berbeda-beda tapi setara. Nah, orang yang bisa memahami seperti itu menggunakan konsep kerakyatan, maka setelah persatuan, penghargaan terhadap perbedaan untuk hidup dalam satu tanggung jawab namanya kerakyatan. Hanya kerakyatan dan kesetaraan menghargai manusia bisa hidup bersama. Tapi hati juga nggak mudah. Bagaimana hidup dengan berbeda agama? Kadang kita masih marah, dipimpin orang yang beda agama kita ngamuk, melihat kelakuan bangsa orang kita ngamuk. Udah, kita hidup bersama, saling rukun. Nah, jiwa yang bisa menghargai perbedaan, jiwa yang bisa menghargai hak orang lain, itu adalah jiwa yang penuh pancaran ketuhanan. Dan jiwa yang penuh pancaran ketuhanan itulah yang disebut jiwa yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu makanya tegas itu kerakyatan yang Kendal diurus, Brebes Cilacap juga diurus. Jadi orang tidak bisa bijak sini tuh harus bijaksana, kebijaksanaan. Itu pun nggak boleh mengambil sikap sendiri, harus dimusyawarahkan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Loh, ini Indonesia harus dimusyawarahkan itu. Tapi kalau kamu musyawarah malah ribet, pakai perwakilan. Makanya yang jadi bupati ya satu orang, yang jadi DPR sesuai partainya. Monggo. Yang penting apa? Tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, kemaslahatan sebuah negara nggak bisa dibikin sendiri, harus lewat undang-undang nggak bisa dibuat tanpa parlemen nggak bisa ada tanpa partai politik. Maka kalau sampai mau terlibat dalam musyawarah, jangan kemudian anti politik, karena jalan juga keputusan politik, keamanan juga keputusan politik. Malam hari ini bisa ada pengajian di sini juga karena keputusan
politik. Sampean bangun masjid itu di pojok situ karena keputusan politik. Semuanya pakai keputusan. Nah sekarang kita ini kadang pengen Indonesia aman, pengen jalan bagus, tapi anti politik. Jangan sampean. Sampean bisa sekolah nyaman itu karena keputusan politik. Maka jarine wong Jawa nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi. Sampean pengen negara bagus, jalan bagus, tapi lihat partai politik sampean sinis. Nah ini salah. Karena nggak ada keputusan tanpa keputusan parlemen, parlemen nggak ada tanpa partai politik. Kedudukan sampean nggak boleh benci sama wudhu. Karena pengen sholat tok, soalnya sholat itu tidak sah kalau nggak pakai wudhu. Nah itu namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Seperti orang bikin rumah tingkat 4, nggak ada yang merintah. Terserah sampean mau bikin rumah tingkat 4 atau tingkat 10, itu nggak wajib. Tapi kalau sampean sudah bikin rumah tingkat 4, tingkat 5, yang wajib cuma satu, apa? Bikin tangga. Gawe ondone tok itu sing wajib. Liane terserah sampean mau gawe tingkat 10, hotel tingkat 50 ya nggak apa-apa, tapi yang wajib itu bikin lift atau tangga inilah yang harus wajib. Nah, pilkada, pemilu legislatif, pemilu apa, itu sebenarnya tangga menuju kemakmuran rakyat. Makanya kita semua pada satu titik tidak boleh anti itu, karena itu semua dalam rangka apa? Menjaga harkat martabat manusia yang punya kedudukan sebagai makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini harus dijaga. Nah cara menjaganya Allah menurunkan agama. Kalau enggak sumarodatnau asfala safilin, maka diturunkan agama. Apa agama? Amanu wa amilus lihat. Maka manusia yang baik, agama yang baik harus dijaga. Siapa yang jaga? Sumpah Allah di paling depan, watin demi buah tin, simbol ulul azmi Nabi Nuh, wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wa turisin sumpah Allah pada Nabi Musa. Nah pada Nabi Muhammad apa? Wa hadzal baladil amin. Dan sudah berbicara tentang keamanan bangsa dan negara. Makanya keamanan bangsa dan negara atau baladil amin harus terjadi untuk jaga manusia yang baik, jaga agama yang baik. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terjaga, aman wa amilus sholihat terjaga, manusia yang baik terjaga, agama yang baik terjaga. Tapi dua-duanya rusak kalau tidak ada baladil amin, nggak ada keamanan bangsa dan negara. Nah sampean kalau mau terlibat dalam ngurus keamanan bangsa dan negara, ya jadilah bupati, jadilah DPR, jadilah polisi, jadilah TNI. Nah itu, maka konsep baladil amin yang kita anut adalah pakai Pancasila, dan disitulah maka negara ini benar secara syar'i. Maka Mbah Hasyim Asy'ari tegas mengatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia hukumnya wajib. Itu yang itulah yang akhirnya kemudian menghasilkan ribuan nyawa mengorbankan dirinya untuk Indonesia. Nah malam hari ini kita peringati dengan udat-udut, bawa spanduk lah itu. Oh itu gendera gandrung Nabi, mestinya kongkonen kok gendera Indonesia barang Gus. Ngono iku aja kok gendera personal lho, rupane kiai ini dewi-dewi ngono iku ya aja. Ngono gendera merah putih sing gedhe ngono. Ora kaya iku genderane sapa ta ra ketok. Wong rupane sampean yo elek ngono. Tapi keren lho Indonesia nih. Tunggone Gus Zam sing elek pesek ngono ya rukun kok ngene. Saking gampange wong Indonesia, saking indahnya. Lah dadi mulana aja kok ini tidak bisa. Ra'iyah itu sekarang berlaku menjadi konsep di mana orang bisa berbeda suku, bangsa, agama, hidup rukun dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu tercatat gitu loh. Resolusi jihad santri tercatat, tanggalnya ada, notulensinya ada, daftarnya ada. Makanya ketika negara memberikan hari santri itu diverifikasi, nggak main-main. Diverifikasi nggak main-main, catatannya di mana, dokumennya apa, ininya apa. Loh, jadi jangan kamu kira terus hari santri itu diberikan nyoh itu. Karena kita yang ngamuk, woi tolong berikan, nggak bisa. Mau ngotot kayak apa kalau nggak ada datanya, ya nggak bisa menjadi hari pahlawan. Jangan kemudian sekarang ini data nggak ada, ngotot, ya nggak bisa.
Karena kan banyak, ketika orang ditanya datanya mana, wadah pokoknya, lah mana buktikan, ngotot. Hari Santri itu rapat berbulan-bulan, dokumennya mana, tulisannya mana, berita korannya mana. Jadi kebenaran itu harus dibuktikan sesuai data empiris, data yang nyata. Makanya Hari Santri itu waktu itu nyata, bukan kemudian fiktif. Wah itu perang kami ada beneran perang. Ya Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad, tanda tangannya ada. Nah sekarang orang itu iseng bikin cerita-cerita yang nggak ada dasarnya, terus minta diakui menjadi kebenaran bersama. Ketika ada orang nggak percaya ngamuk, ini nggak boleh. Itu santri nggak begitu. Makanya santri ini harus rasional isi kepalanya. Karena apa? Tanggung jawab ke depan itu berat. Islam juga tantangannya semakin berat. Bangsa dan negara tantangannya semakin lama semakin berat. Nggak bisa pakai asumsi-asumsi, itu udah nggak bisa. Harus berdiri tegak dengan data-data besar yang dibuktikan oleh data-data peradaban. Jadi Hari Santri bukan pemberian siapa-siapa, tapi karena santri terbukti secara nyata melibatkan diri dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak PJ Gubernur yang saya hormati, beserta seluruh jajaran Ketua MUI yang saya hormati, dan seluruh yang tadi sudah disebutkan sama Pak Gubernur yang saya hormati, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini soft launching Masjid An-Nur MAJT yang ada di Magelang, sekalian peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Provinsi Jawa Tengah yang tertunda sampai selesai bulan Mulut. Jadi mulutan kodokan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, tidak lahir di Magelang. Makanya banyak yang nanya kenapa Nabi Muhammad lahir kok di Mekah. Jawabannya satu, Nabi Muhammad lahir di Mekah karena Nabi terakhir. Nabi pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam itu prototip manusia pertama. Nah, Nabi Adam itu prototip manusia pertama dibuat oleh Allah, tidak di sini. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu impor. Nabi Adam itu nggak dibuat di sini. Nabi Adam itu dibuat di langit sana, langit ketujuh. Prototip manusia itu tidak dibuat di sini. Jadi Nabi Adam itu build up kalau dalam bahasa anak sekarang. Build up, build up. Nah, kalau yang sekarang ini sudah assembling sini. Kalau Nabi Adam itu masih build up di sana, di langit ketujuh bersama Allah. Sekaligus pasangan Nabi Adam dibuat di sana. Yang ganggu namanya iblis juga dibuat di sana. Yang membantu namanya malaikat juga dibuat di sana. Jadi Nabi Adam itu bukan produk sini. Nah, sebelum Nabi Adam diturunkan ke sini, Allah itu bikinkan tempat ibadah. Yang nanti kalau Nabi Adam turun ke sini, karena tempatnya jauh, punya potensi untuk sesat karena jauh. Langit satu saja yang kita tempati, yang ada buminya ini, itu isinya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu jarak dari bumi ke Pluto itu jauhnya luar biasa, padahal itu masih langit satu. Nah, keluar dari langit satu ini harus melewati lubang hitam namanya black hole.
masuk ke langit kedua. Dari langit kedua masuk lagi lubang hitam, masuk ke langit ketiga, dan begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh. Artinya bahwa langit 1 dan langit ketujuh itu punya jarak yang sangat jauh. Nah, manusia itu pertama kali dibuat di langit ketujuh, terus diturunkan ke langit 1. Sementara ketika sudah turun ke langit ke-1 ini, nanti manusia itu pulang ke langit ketujuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulang lagi ke sana. Kita dari Jakarta sampai ke Jogja saja kadang kita bingung. Orang Semarang sholat ngadep ke barat, sampai sini mungkin ada yang merasa sholat ngadep ke selatan. Orang di Jawa Barat, Bandung sholat ngadep ke barat, sampai Jakarta bisa jadi punya perasaan sholat ngadep ke utara. Orang Magelang pasti sholatnya ke barat di masjid. Rekreasi ke Wali Songo, bisa jadi ada yang merasa sholat di Jawa madep ke timur, mungkin sampai di itu. Baru di bumi ini manusia punya potensi untuk sesat, untuk keliru, apalagi setelah dari langit ke-7 turun ke langit ke-1. Potensi untuk sesat itu banyak. Makanya biar manusia itu gak sesat, maka manusia dibikinkan apa? Dibikinkan tempat pertama kali agar manusia di dunia bisa terhubung atau online dengan Allah. Maka dibikinkan rumah ibadah pertama kali di muka bumi sebelum manusia turun, yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, yang akhirnya dikenal dengan Ka'bah. Maka Nabi Adam turun di sana, ketemu dengan Siti Hawa nggak jauh dari Ka'bah. Pertemuan itu dikenal dengan nama Jabal Rohmah, itu titik ketemu Nabi Adam. Terus kemudian Nabi Adam punya anak berpinak kemana-mana. Setelah punya anak berpinak kemana-mana, manusia sudah mulai lupa cara pulang, udah kesasar gitu ya. Ada anak Nabi Adam sudah merasa bahwa manusia nggak perlu pulang. Kirim Nabi Idris, umatnya sudah nggak percaya sama Allah. Kirim Nabi Nuh, Kan'an sudah nggak percaya sama Allah. Maka akhirnya muncullah Nabi ketika manusia sudah nggak punya lagi tempat untuk berhubungan dengan Allah. Nah, manusia itu akhirnya kemudian ada yang muncul namanya Namrud, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah. Akhirnya agar manusia bisa kembali ke titik peradabannya, bahwa manusia itu adalah menyembah Allah, maka Nabi Ibrahim mencari kembali pemancar pertama yang ditaruh Allah di muka bumi agar manusia nggak kesasar itu di mana? Dicarilah sama Nabi Ibrahim, membawa anaknya, membawa istrinya, mencari awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, itu mencari Ka'bah. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Membangun ulang Ka'bah yang sudah runtuh, sambil berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sudah kutemukan kembali titik di mana Engkau menempatkan rumah ibadahmu di tanah gersang yang nggak ada apa-apa. Aku titipkan anak cucuku di sini agar mau sholat. Artinya apa? Punya hubungan antara langit 1 dan langit ketujuh. Punya sistem online kembali. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan manusia ini condong ke sana semua agar nggak tersesat. Warzuqhum minats tsamarat, minta rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar bersyukur. Maka kemudian tempat Nabi Ibrahim berdoa, kakinya membekas dikenal dengan sebutan Maqam Ibrahim. Akhirnya manusia kembali menemukan jalan menuju Allah. Dari langit ke-1 punya hubungan, punya guidance dan sistem online untuk berhubungan dengan Allah yang ada di langit ke-7 di arasnya.
Setelah itu petunjuk-petunjuk datang karena Nabi Ibrahim punya anak. Ada Ismail, ada Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, bertempat di Palestina. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari situ semua nabi keturunannya Bani Israel. Israel tempatnya di Filistin. Di Makkah setelah Nabi Ismail jadi nabi, terus gak ada lagi nabi. Makanya terus Mekah mengalami masa namanya fatroh. Orang tidak lagi mengenal nabi. Nah, nabi terus bergerak kemana-mana. Ada di Filistin, lahir di Mesir, lahir di Yordan, lahir di mana. Tapi Mekah kosong semenjak Nabi Ismail. Gak ada lagi nabi setelah itu. Makanya orang Mekah terus menyembah berhala. Sampai akhirnya zaman akhir, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, harus mengembalikan seluruh manusia ke awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nabi Muhammad harus mengembalikan kembali agar manusia menemukan jalan pulang. Disitulah maka Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Kenapa tidak lahir di Magelang? Karena Magelang ada cuman Borobudur. Kenapa tidak lahir di Eropa? Karena tidak ada gaiden awal. Lah gaiden awal itu di Makkah, awal baitinnya itu di Makkah. Maka untuk mengembalikan manusia kembali ke jalan Allah, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah, orang Mekah sudah nggak mengerti Nabi, sudah menyembah berhala. Makanya Nabi Muhammad lahir di Mekah itu nggak gampang. Kalau Nabi Muhammad lahir itu di Filistin gampang, orang Filistin ngerti Nabi. Nabi Muhammad lahir kalau di Madinah gitu lebih gampang karena orang Madinah ngerti Nabi. Ada Taurat, ada Injil, ada Yahudi, Nasrani yang sudah pernah dikasih pelajaran Nabi. Nah di Mekah nggak ada siapa-siapa, orang nggak ngerti Nabi. Waraqah bin Nufail pendatang baru, Mekahnya kosong, penyembah berhala, fatroh. Sekian ratus, mungkin sekian ribu tahun Mekah tidak lagi punya nabi, hanya punya petilasan tok. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya ketika Nabi di Mekah lahir, nggak ada yang kenal. Bahkan ketika Nabi mengaku saya Nabi di Mekah, orang Mekah nggak ada yang tahu. Makanya Al-Quran menyebut wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Cukup Allah saja saksinya, karena orang Mekah nggak ngerti Nabi. Berbeda dengan orang Magelang yang mengerti kiai. Maka ketika saya datang ya disambut, wong sudah tahu kiai. Coba kalau saya ke pedalaman Irian yang nggak ngerti kiai, mungkin saya juga nggak ada yang nyambut. Mungkin malah dikira pemburu babi. Nah, Nabi Muhammad nggak dikenal ketika di Mekah karena nggak kenal Nabi, masanya fatrah. Makanya Nabi Muhammad saksinya hanya Allah. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Gak ada saksinya. Nah karena Nabi gak ada saksinya, ya Nabi sabar mengajari orang Mekah yang Tuhannya banyak menjadi Tuhan satu. Yang gak ada air diajari toharoh, diajar jinabat padahal gak ada air, diminum aja susah. Gak ada makanan diajari bersedekah. Sulit bagi orang Mekah makanan susah diajari sedekah. Sulit bagi orang Mekah waktu itu panas-panas disuruh puasa. Sangat sulit bagi orang Mekah ketika orang tawaf, muka yang perempuan harus dibuka, kaki harus dibuka, itu syahwatnya luar biasa. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak berjahit, itu nggak mudah. Makanya Islam ketika turun di Mekah disebut ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu asing dan akan kembali asing. Jadi kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah? Kembali ke titik awal. Itu Mekah nggak kenal Nabi, makanya Allah aja saksinya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah saksi kenabian Rasulullah. Terus akhirnya ketemu teman, ada orang yang percaya, yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang hidup beserta Rasulullah, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah di antara orang-orang ini ada yang nggak mau terima, makanya sahabat berhadapan dengan orang kafir, asyidda'u alal kufar, tabrakan. Tapi akhirnya karena kesabaran Rasulullah terjadi rekonsiliasi iman.
yang enggak Islam kemudian masuk Islam, yang tadinya kafir jadi mu'alaf. Rukun ruhama ubainahum, rekonsiliasi besar, rukun di antara yang Islam dan yang kafir akhirnya sama-sama menjadi Islam. Yang tidak mau Islam ya sudah, agamamu agamamu, agamaku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Yang beda kelakuan ya sudah, kelakuanmu, lana a'maluna walakum a'malukum. Akhirnya Rasulullah mampu mencetak kehidupan yang harmonis karena terjadi saling mengasihi dalam sekian perbedaan. Dan Rasulullah setelah itu sudah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang disebut kerukunan antar sesama manusia, berada di tengah kaum muslimin. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Semuanya mengharap ridho Allah. Sampai akhirnya kemudian Nabi Muhammad nggak ada, Islam bergerak. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam akhirnya digambarkan seperti dalam Taurat dan Injil, gambarkan apa? Kazar'in, seperti tanaman. Maka Islam bergerak ke seluruh penjuru dunia untuk ditanam. Makanya karena Islam itu kazar'in, seperti tanaman, maka kemudian orang Jawa menyebut Islam datang dengan tanduran, lir ilir tandure wusu milir, itu bahasa Al-Quran, zar'in. Terus ditanam di sini, ketemulah gitu, agar orang begitu di sini yang bawa ke sini kebetulan adalah para wali, yang ke Eropa panglima perang, yang ke Rusia, yang ke Suriah, ke Afrika sahabat, ada Salman, sahabat Bilal, yang ke Cina adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yang ke sini ini para wali. Karena apa yang ke sini para wali? Ketemu dengan Hindu yang menyebarkan agama adalah, apa yang memegang agama adalah Brahmana kasta tertinggi. Kasta kesatria nggak boleh ngomong agama, apalagi sudra, petani pedagang, tidak boleh ngomong agama. Maka kalau ada pelajaran Islam disebarkan oleh saudagar, itu tidak pas, karena saudagar itu sudra. Yang bisa berimbang dengan Brahmana adalah para wali. Wali punya karomah, Brahmana punya cakti. Makanya kemudian wali-wali ini bergerak kembali untuk mengislamkan. Nah, wali ini berbeda sifatnya, karena wali itu kalau punya kehendak sesuatu apapun langsung berhubungan dengan Allah. Punya konsep qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Malaikat-malaikat itu adalah melakukan hubungan dengan Allah dengan istiqomah. Yang orang kita menyebutnya adalah, mungkin anak sekarang malaikat itu download. Kalau sekarang download dari mana? Dari pusat kejadian manusia. Pusat kejadian manusia itu ada dalam catatan namanya Lauhil Mahfud, ada di langit ketujuh sana. Itu cloud, itu pusat data. Yang sekarang anak-anak mungkin nyebut hard disk atau cloud. Islam itu juga mengajarkan ada pusat data yang dimiliki Allah, yang ada di langit, yang merupakan catatan seluruh dunia ada di sana. Namanya Lauhil Mahfud. Orang Nasrani Yahudi menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut kotak Pandora, orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Itu pusat data. Manusia sebelum turun ke sini prototipenya dicatat di pusat data itu, rezekinya sekian, paketannya, nyawanya sekian, jodohnya sekian. Makanya kalau paketannya habis langsung kick, udah selesai. Nah, wali-wali itu download. Makanya wali-wali itu paketannya besar, karena download, ada yang download sampai 25 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah 25 tahun. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Makanya paketannya besar. Makanya wali-wali itu bisa tahu hati orang, karena bisa meretas hati orang kok paketannya besar. Macam-macam sama wali dihack sampean mati. Nah, wali itu punya pusat data. Nah, kita nggak punya wifi pusat data. Wong kalau kita ajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidur. Makanya, nah jadi dunia dan seisinya itu ada di Lauhil Mahfud. Jadi makanya butuh pemancar di sini. Nah, pemancar utamanya itu adalah Ka'bah.
Makanya setelah wali-wali itu menyebarkan di sini, yang dilakukan pertama adalah membangun pemancar lokal, bangun masjid di sini. Yang pertama kali adalah Syekh Jumadil Kubro bangun di Turgo Gunung Merapi, itu masjid yang dibangun. Untuk apa? Untuk merilai online dengan pemancar utama yang ada di Makkah. Cara relaynya kayak apa onlinenya? Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Makanya bikin MAJT ini pun harus ngadep ke Ka'bah, karena relaynya ke sana, nggak boleh kemana-mana karena onlinenya adalah ke Ka'bah, makanya ngadepnya ke sana. Ini sistem online. Nah, makanya jadi masjid-masjid itu di situ. Dulu Syekh Jumadil Kubro bikin masjid di Turgo Merapi. Nah, orang Islam yang baru masuk Islam yang di sini namanya berubah sesuai dengan tanaman sini, karena ditanam di sini. Yang tadinya syaikhun menjadi kiai, ustadzun jadi kiai, yang tadinya tilmidun muridun jadi santri, yang musola langgar, yang sholat sembayang, nama-nama sini. Tapi semuanya punya kewajiban online. Nah, kaum muslimin dimanapun harus menghadap ke sana. Nah, kalau bisa jangan cuma ngadep ke sana, tapi datanglah ke sana langsung ke pusat online namanya haji. Tapi waktu itu kalau orang Hindu disuruh haji masalah. Makanya haji itu yang paling berat buat orang Hindu ketika masuk Islam. Orang Hindu nggak boleh ke candi batu, khawatirnya kalau sampai Mekah kaget, loh kok batu juga. Orang di sini kalau beribadah suci, yang Buddha itu muter keliling ke kiri pakai kain selempang warnanya kuning. Kalau ke Mekah nanti pakai kain putih warnanya kelilingnya ke kiri. Ini nanti khawatir loh kok mirip. Ibadah suci di sini pakai air jelumprit dari gunung di Temanggung sana. Loh kok sampai sana pakai air suci zam-zam sama airnya. Di sini kalau habis ibadah suci digundul. Nah, orang Hindu Buddha kalau habis ibadah digundul, kita takhallul. Orang sini kalau habis ibadah suci gadri, menyembelih binatang. Di sana habis ibadah itu korban. Ini ada kemiripan simbolik. Maka akhirnya wali-wali tidak menganjurkan ibadah haji. Kalau haji disuruh ke Gunung Merapi. Untuk apa? Sholat Jumat 41 kali jangan putus, itu sama dengan mendapatkan pahala ibadah haji. Makanya orang Jawa yang awal hajinya ke Gunung Merapi, karena bisa sholat Jumat 41 kali nggak putus, sama dengan pahala ibadah haji. Jadi jangan salah paham. Kenapa orang Sulawesi hajinya ke Gunung Bawakaraeng? Karena di Gunung Bawakaraeng ada masjidnya Datuk Ribandang, muridnya Sunan Ampel. Daripada konslet pergi ke sana, mending mencari pahala yang sama, walaupun ibadahnya cukup di sini 41 kali sholat Jumat tidak putus. Ini problem sosiologi. Nah, akhirnya kemudian kita di sini punya masjid, dari masjid ngerilai masjid yang banyak. Itu sistem online menuju pusat data. Dan akhirnya Islam bisa berkembang di sini. Karena apa? Islam mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala hal. Karena ketika Rasulullah di sana ketemu dengan orang Arab, para wali di sini ketemu orang berbeda-beda. Maka yang dicontoh adalah bagaimana Islam bisa hidup berbeda-beda tapi tetap rukun seperti Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemudian konsep hidup bersama yang dipakai adalah konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup seperti itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya diadaptasi di Indonesia menjadi rakyat. Jadi konsep Indonesia kenapa disebut rakyat? Karena kita mengikuti Nabi konsep ra'iyah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Maka orang Indonesia mengikuti konsep ra'iyah atau rakyat. Jadi rakyat ini konsep dari Rasulullah, bukan ngarang orang Indonesia. Ra'iyah atau rakyat kalau ngumpul namanya musyarakah.
yang dikenal dengan istilah masyarakat. Masyarakat adalah berbeda-beda tapi saling melengkapi. Ini masjid ya, kaum muslimin yang bangun. Mungkin kaum muslimin bangun cukup sampai bangun, tapi bangun di masjid sini, setelah itu sholat. Sholat adalah ibadah terbaik di masjid ini, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kebetulan urusan kain kaum muslimin nggak begitu mengurus, karena kain urusannya pabrik kain. Yang punya pabrik kain itu Cina. Maka orang Islam nggak boleh ribut sama Cina, karena Cinanya pergi, kita nggak punya sarung, nggak punya baju. Loh. Masjid ini dibangun orang wudhunya di keran itu sama pipa, ada sanyonya. Wudhunya para santri, para kiai, pipa, sanyo dan kerannya produksi Mas Pion. Kan nama masjid ini berdiri, santri kiai mungkin mengumpulkan batu sama pasir, tapi tegak karena besi dan semen. Besi dan semen urusannya Krakatau Steel sama pabrik semen. Maka kiai ulama nggak boleh anti industri. Itu konsep musyarakah atau masyarakat. Nah, dari sini setelah itu nanti pergi haji ke bank, bayar UNH, karena pilot nggak mau nerima ongkos naik haji. Kiainya nyuruh haji, banknya milik Yahudi. Maka kiai jangan mengharamkan bank. Kalau banknya diharamkan nggak jadi haji. Begitu berangkat naik pesawat diurus oleh konsorsium perusahaan Yahudi. Maka kiai jangan terlalu serius serta-merta hancurkan seluruh Yahudi mati semua, sampean hajinya renang loh kan. Nah, itu konsep musyarakah atau masyarakat. Nah, setelah konsep musyarakah atau masyarakat disepakati, maka kemudian ada konsensus hidup bersama, milih kesepakatan. Kesepakatan itu disebut wasyawirhum fil amri atau bermusyawarahlah. Maka kemudian kita punya konsep bermusyawarah lewat perwakilan. Makanya kalau mau jadi gubernur daftar, mau jadi bupati daftar, nggak peduli laki-laki, nggak peduli perempuan, nggak peduli sukumu apa, bangsamu apa, yang penting kamu adalah rakyat Indonesia. Yang nata itu semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu maka payungnya Pancasila. Apa Pancasila? Tertinggi tetap Tuhan. Yang tertinggi nggak ada yang lain, tetap Allah, tetap Tuhan yang Maha Esa. Nah, setelah urusan Tuhan, dunia ini semuanya urusan manusia. Ada masjid karena manusia sholat, ada kipas karena manusia keringetan, ada sound karena manusia pengen mendengar, ada kursi karena bokong manusia pengen duduk, ada pabrik pempes karena manusia, ada pabrik lipstik karena bibir manusia, ada karpet karena tangan dan sujudnya manusia, ada pabrik skincare karena manusia. Jadi dunia dan seisinya ini ada karena manusia. Allah yang bikinkan. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jalan raya ada karena manusia, negara ada karena manusia. Jadi setelah Tuhan, urusan terbesar dunia adalah urusan manusia. Manusia butuh namanya persatuan, karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Pengen cantik harus bersatu dengan pabrik skincare. Kalau nggak pabrik skincare nggak bisa. Ngaji harus bersatu dengan sound, makan bersatu dengan penggarap sawah. Macam manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia hidup butuh persatuan. Yang nempel di tubuh kita itu produksi orang banyak. Yang bikin tas siapa, yang bikin baju siapa, yang bikin kerudung siapa, yang bikin daleman siapa. Ini beda semua. Maka manusia nggak mandiri. Manusia itu butuh persatuan. Tapi persatuan nggak mungkin terjadi kalau manusia tidak saling menghargai harkat dan kesetaraan sesama manusia. Yang bisa menghargai martabat manusia Rasulullah dengan konsep ra'iyah, berbeda-beda tetapi tetap saling tanggung jawab. Maka persatuan hanya terjadi kalau manusia menghargai yang lain. Konsep itu disebut konsep ra'iyah. Maka
persatuan hanya tegak kalau ada kerakyatan. Tapi kerakyatan nggak akan tegak kalau manusia nggak bisa menerima perbedaan. Manusia butuh hati yang luas untuk menerima perbedaan, bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu satu. Manusia beragama berbeda, beragama apa, itu semua karena ketentuan Allah. Hati yang bisa menerima dan terbuka dengan seluruh ketentuan Allah adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus ada kebijaksanaan, nggak boleh cuman bijak sini. Mentang-mentang calon gubernur itu dari Magelang, habis itu yang diurus itu Magelang tok, itu bijak sini namanya. Mentang-mentang calon gubernurnya itu orang Pati, yang diurus Pati tok, itu bijak sini. Walaupun asalnya Magelang, harus ngurus Brebes, harus ngurus Klaten, harus, itu namanya kebijaksanaan, nggak cuman bijak sini. Itu pun harus ada permusyawaratan, nggak boleh bertindak sendiri, dimusyawarahkan antar lembaga. Pak Gubernur nggak boleh mengambil keputusan sendiri, minta pertimbangan DPR, minta pertimbangan sekda, minta pertimbangan stakeholder yang lain. Itu namanya permusyawaratan. Nah itu kalau kemudian nggak bisa semuanya, perwakilan. Nah itu baru akan terjadi namanya keadilan. Akhirnya Islam di Indonesia punya masjid, semua konsep hidupnya nyuntuh Rasulullah. Kalau sekarang ini yang orang suka perbincangkan kan sunnah yang mudah. Sunnah pakai celana cingkrang itu mudah, tinggal jangan terlalu pendek, lalu pakai sarung linting agak tinggi, itu sudah sunnah. Sunnah jenggot gampang, jangan dipotong, panjang sendiri. Kayak punya Pak Sekda itu nggak dipotong, panjang sendiri. Sunnah makan pakai 3 jari itu mudah, kalau nggak bisa 3 jari pakai sendok. Sunnah takbir pakai apa, tahiyat begini itu sunnah yang gampang. Tapi bangsa Indonesia mampu membentuk sunnah yang sulit. Apa? Sunnah sampai tingkat membentuk bangsa dan negara. Ra'iyah, musyarakah, musyawarah. Hasilnya apa? Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ila suqi yu'jibu zurra'al yaghidhu bihimul kufar. Islam berkembang terbesar di dunia ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid terbanyak ada di Indonesia. Hari ini ketambahan 1 MAJT yang ada di Magelang terbanyak. Loh, makanya kita nggak bisa meninggalkan masjid, karena masjid itu jalan pulang. Karena setelah ini manusia semuanya pulang. Ruhani manusia kembali kepada Allah. Pintunya di mana? Jalurnya ada di masjid yang ada di seluruh dunia. Maka jangan jauhkan diri kita dari masjid. Karena apa? Masjid yang di sini terhubung dengan masjid yang ada di Mekah. Masjid di Mekah terhubung dengan Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Nah itu sistem online yang dari dulu sudah kita diajarkan oleh Allah, tinggal kita sekarang praktek dalam dunia teknologi hari ini. Maka alhamdulillah, semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah, masjid yang manfaat. Para pembangun masjid ini mendapatkan pahala yang tidak putus sampai hari kiamat, dan para pengelola dikasih kekuatan dan kesabaran untuk ngelola masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.